Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Elis Nurlita dari SDN 1 Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan pengajar praktik dan fasilitator saya, yaitu Bapak Amir Suhudin SE MMPD dan Dr. Randa Ida Prihatina EKMM. Berikut ini merupakan rancangan tindakan aksi nyata saya. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat serta salam ya terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, kepada keluarganya dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi dan memberikan izin atas kegiatan ini, dan juga kepada rekan guru SDN 1 Samarang yang telah bersedia atas waktunya. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan diseminasi atas penyimbasan tentang penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas saya. Baik, ke materi pertama, judul aksi nyata ini merupakan kegiatan dari submodul 1.4, tugas terakhir dari modul 1 pendidikan calon guru penggerak angkatan 7, dan judul yang saya ambil yaitu pemahaman dan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Budaya positif merupakan wujudnya dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang terkontrol. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ini akan timbul jika terjadinya suatu pembiasaan, maka akan timbul menjadi suatu budaya. Kalau sudah menjadi budaya, tentunya sulit untuk diubah. Dan mudah-mudahan sekolah kita muncullah budaya-budaya positif yang diawali dari kelas masing-masing sehingga menjadi suatu budaya positif di sekolah kita. Budaya positif ini, Bapak Ibu, ada beberapa kata kunci atau konsep-konsep utama di dalam budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Maka dari itu izinkan saya untuk memaparkan satu persatu perubahan paradigma budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru ini, rata-rata kita di sekolah sebagai guru, pembelajaran yang dilakukan adalah secara klasikal, di mana kita selalu menyamaratakan anak tanpa membedakan, mencari anak dengan perbedaan-perbedaan yang unik, gitu ya. Jadi sehingga anak ada kebutuhannya itu tidak tercapai atau tidak terlihat oleh kita sebagai gurunya. Itu rata-rata. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya implementasi kurikulum merdeka, di mana anak itu, murid itu harus belajar lebih merdeka. Nah, maka dari itu dengan paradigma baru ini diharuskan atau misalkan ditujuannya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Mungkin ada Bapak Ibu yang telah mengikuti pelatihan profil pelajar Pancasila. 6 dimensi itu yang pertama kira-kira apa Bapak Ibu? Yang masih ingat 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu 6 dimensi yang berada pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif. Mungkin kita memaknai kata disiplin itu suka anak kalau mendengar kata disiplin seakan-akan menyeramkan, menakutkan. Tentunya disiplin ini lebih berkaitan dengan aturan. Aturan akan berkaitan dengan sanksi atau konsekuensi. Ketika anak melanggar sebuah aturan, pasti anak akan terpikir, saya akan menerima sanksinya. Maka dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan dan cenderung menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak. Maka kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ketika anak melakukan suatu disiplin, melakukan patuh terhadap aturan, itu harus timbul secara intrinsik dari dalam diri. Jadi tidak hanya mematuhi aturan. Kalau mematuhi aturan, saya harus melakukan ini. Kalau tidak, saya akan kena hukuman. Itu ekstrinsik. Ya, jadi harus kita mendorong anak bahwa anak harus sadar akan aturan atau disiplin yang berlaku. Maka timbullah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Berikutnya, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Si murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Kadang terbesit pertanyaan, apa yang saya akan dapatkan jika saya tidak melakukan ini? Nah, itu karena si anak melakukan disiplin ini karena dia merasa tidak mau muncul permasalahan, tidak mau dihukum. Ini motivasi ini bersifat motivasi ekstrinsik. Jadi ada dorongan dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapat imbalan atau pujian. Terbesitlah pertanyaan, jika saya melakukan ini, tentu apa yang akan saya dapatkan? Tentunya
karena dia melakukan itu ingin dipuji, ingin mendapat penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi si anak sadar bahwa saya melakukan disiplin ini karena saya ingin lebih baik. Itu nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adalah kebutuhan dasar. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini termasuk bersifat fisiologis yang meliputi dia itu butuh makan, minum, pendidikan, kesehatan, rumah. Ini kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak yang memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya anak ini ingin diakui oleh kelompoknya, oleh lingkungannya, ingin disukai, ingin diterima. Dan biasanya juga anak lebih dekat dengan orang tuanya. Terus juga ketika mengikuti pembelajaran, anak senang dengan gurunya. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Maksudnya kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Biasanya anak yang memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi ini, si anak ingin dihargai, ingin dihormati, terus juga ingin diakui, dan dia juga ingin membuat perbedaan dari kelompoknya. Anak selalu ingin jadi pemimpin, ingin selalu terdepan di dalam kelompoknya. Dan ketika melakukan sesuatu, si anak itu mengamati dulu sebelum mencoba. Berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Maksudnya adalah kebutuhan akan pilihan. Si anak memiliki kebebasan untuk memilih apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai. Kebebasan di sini lebih ke bahwa si anak itu biasanya anak kalau misalkan diberikan kebebasan, dia lebih mandiri, lebih bertanggung jawab atas pilihannya. Kemudian yang terakhir kesenangan, kebutuhan rasa senang. Kalau kesenangan, anak yang memiliki kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya anak lebih berkonsentrasi akan kegiatan yang dilakukannya karena dia merasa senang akan kegiatannya, dan juga dia menikmati kegiatan itu karena dia senang dengan kegiatan yang dilakukannya. Berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, mungkin ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan bercermin, kita ini guru sebagai guru apa gitu ya. Posisi kontrol restitusi ini maksudnya adalah gambaran cerminan guru kita ketika menghadapi anak yang memiliki atau membuat kesalahan. Pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kalau hukuman fisik, misalkan anak yang terlambat sekolah, berdiri di depan atau berlari sepanjang. Kalau hukuman verbal biasanya dengan kalimat-kalimat yang agak menakutkan. Patuhi dong aturan ibu, misalkan seperti itu. Terus yang kedua adalah penguat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, tapi dia tercipta suasana yang hening. Nah, suasana seperti itu justru membuat anak itu semakin merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya, karena telah mengecewakan orang lain, gitu ya. Itu membuat rasa bersalah. Misalkan kalau kalimat yang timbul dari seorang guru dengan membuat rasa bersalah ini, kamu sudah mengecewakan ibu ya. Berapa kali ibu memberitahu kamu? Nah, itu kalimat-kalimat yang sering muncul ketika kita menganggap diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Posisi ini ibu bapak menimbulkan dua sisi, satu negatif, satu positif. Positifnya dengan posisi teman, otomatis guru dengan anak itu akan semakin dekat hubungannya, lebih akrab, dan kita guru tidak akan menyakiti anak, gitu. Tapi negatifnya, karena misalkan kalimat yang timbul dengan posisi teman ini, misalkan baik apa yang kamu kesalahan ini, ibu anggap tidak apa-apa ya. Nanti ibu bantu, nah seperti itu. Atau misalkan ingat ya, ibu pernah membantu kamu. Nah, ketika guru tersebut tidak bisa membantu anak tersebut,
maka si anak akan berpikiran, katanya teman, gitu ya, katanya kita dekat, jadi akan lebih kecewa si anak ini, dan juga si anak akan hanya mendengarkan guru itu, dan guru-guru lainnya kurang direspon kalau misalkan memberitahu atau memberikan nasihat. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Seorang guru berarti ada mengawasi. Seorang guru akan bertanggung jawab kepada siapa? Kepada anak yang diawasinya, yang dipantaunya. Kalau pemantau ini berkaitan dengan aturan. Aturan berkaitan dengan sanksi. Jika anak melanggar aturan, maka akan kena sanksinya. Nah, ibu bapak, yang kelima adalah posisi ideal seorang guru, yaitu posisi manajer. Di mana posisi manajer ini guru dan anak itu berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Di mana guru memiliki keterampilan, yaitu sebagai teman, juga sebagai pemantau atau monitor. Jadi di sini guru mendorong anak untuk mengidentifikasi kesalahannya, untuk mendorong mempertanggungjawabkan kesalahannya, dan juga untuk mencari solusi atas kesalahannya. Bukan guru memberikan solusi, tapi anak sendiri yang mencari solusi sendiri dengan dorongan kita, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, gitu ya. Jadi si anak di sini tidak ditekan untuk kita mencari hukuman sanksi atas kesalahannya, tapi kita mendorong untuk mencari solusi atas kesalahannya. Yang keenam, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya misalkan siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau penghukum dia akan seperti ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Itu hukuman secara fisik ya. Kalau perempuan merasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu, ya. Kalau posisinya guru sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Dan manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat atas kesepakatan guru dan anak. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas di kelas 5 Bu, di kelas saya. Kenapa tidak peraturan, gitu ya? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan? Kalau peraturan dia lebih sepihak, guru yang membuat. Kalau keyakinan kelas ini berkolaborasi, anak memberikan masukan-masukan, lalu dirumuskan dan disimpulkan. Baru muncullah keyakinan kelas. Jadi tidak peraturan. Jadi lebih ke meyakini akan nilai-nilai kebajikan yang akan muncul secara umum. Berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Apa saja sarannya untuk membentuk atau membuat keyakinan kelas? Pertama, harus lebih abstrak dari peraturan. Seperti tadi saya membuat disiplin waktu. Tidak seperti ini. Misalkan tidak boleh terlambat masuk. Harus misalkan tugas harus tepat waktu dikumpulkan. Kalau seperti itu kan akan lebih banyak. Maka diumumkan atau bersifat universal nanti berupa pernyataan universal. Nah, seperti itu gambarannya. Yang kedua udah berupa pernyataan universal, dan yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya kalau peraturan biasanya lebih menggunakan kata jangan, gitu ya. Tapi kalau misalkan di keyakinan kelas lebih bentuknya itu lebih positif kalimatnya. Contohnya misalkan janganlah berlari di kelas. Nah, alangkah indahnya kalau seperti begini, berjalanlah di kelas. Berarti kan secara tidak langsung kita melarang anak untuk berlari di kelas, gitu ya. Yang keempat adalah sedikit saja Bu, agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak kalau membuat keyakinan. Bisa 3, bisa. Setiap kelas beda boleh, gitu ya. Jadi yang gampang saja. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas, harus disesuaikan dengan keadaan kelas dan sekolah kita. Dan yang keenam, tentu semua warga kelas harus dilibatkan ketika membuat keyakinan kelas. Berikutnya ini mungkin materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Merupakan suatu pendekatan seorang guru ketika menghadapi anak yang membuat suatu kesalahan. Segitiga restitusi ini ada 3 Bu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu
eh, teori kontrolnya itu kita semua itu akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalkan kalau kita berhadapan dengan anak yang berbuat kesalahan, kira-kira pernyataan yang bisa kita lontarkan, misalkan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu pernah melakukan kesalahan, misalnya itu. Terus juga ibu di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi kita bersama-sama mencari solusi atas kesalahan kamu, misalkan seperti itu. Itu di dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di dalam validasi tindakan yang salah ini, lebih teori kontrolnya itu bahwa semua yang dilakukan itu memiliki alasan. Jadi ketika kita, misalkan ketika anak melakukan kesalahan, pasti kita harus menanyakan kenapa anak ini melakukan kesalahan itu pasti memiliki alasan. Seperti kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini, atau misalkan adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita sudah menstabilkan identitas, kita sudah melakukan validasi tindakan yang salah, barulah kita terakhir menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan kesalahan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat di kelas. Misalkan, kira-kira keyakinan apa nih yang telah kamu langgar? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau misalkan anak sudah tahu keyakinan yang dilanggar, nah kita dorong lagi, kira-kira solusinya buat apa nih kalau kamu melanggar keyakinan ini. Terus kalau kamu misalkan sudah tahu bagaimana solusinya, kira-kira akan jadi orang seperti apa kamu nantinya. Itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sesi materi hari ini kegiatan hari telah selesai. Mungkin dengan penjelasan saya Bapak Ibu mudah-mudahan tidak puas, sehingga nanti setelah ini kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, sharing, dan tentunya Ibu Bapak lebih tahu, lebih berpengalaman tentang budaya positif ini. Jadi nanti kita bisa sharing Bu setelah kegiatan ini. Mungkin dengan gambaran ini kita juga bercermin seperti tadi Bu ya, posisi kontrol kita sebagai guru. Rata-rata kita itu sebagai guru itu adalah penghukum ya Bu, termasuk saya penghukum dan juga jarang ya posisi manajer kita padahal pernah ya Bu melakukan, cuma kita tidak tahu urutannya, terus harus bagaimana, padahal kita juga pernah melaksanakan, tapi rata-rata kita adalah penghukum ya, kadang marah dulu daripada menanyakan alasan. Itu Ibu Bapak, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar berprofil Pancasila. Cara merdeka belajar, semoga guru-guru SDN 1 Samarang menjadi guru hebat yang diawali dengan tergerak lalu bergerak sehingga menggerakkan orang lain. Terima kasih banyak Ibu Bapak atas partisipasinya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, tapi terbatas waktunya. Silakan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar materi tentang paradigma baru, di dalamnya ada budaya positif. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana seorang guru mengatasi anak yang membuat kesalahannya itu tidak satu orang, tetapi lebih atau berkelompok, khususnya di kelas atas. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dan bagaimana jenis hukumannya atau sanksinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Semoga pertanyaannya mewakili guru yang lain. Tadi kata Pak Yudi, bagaimana kalau anak melakukan kesalahan itu sendiri, berkelompok, tidak sendiri? Mungkin yang pertama kita harus mengidentifikasi aturan kita yang ada di sekolah. Kenapa anak bisa melakukan kesalahan berkelompok? Mungkin aturan kita terlalu longgar. Itu yang pertama. Aturan kita terlalu longgar, kita mengawasi kurang maksimal, mungkin ya. Dan yang kedua, kita identifikasi dulu kesalahannya. Apakah yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan anak itu sama atau tidak? Misalkan ada 5 orang, apakah 5 orang ini sama kesalahannya? Kalau sama, berarti kita atasi secara bersama-sama atau kelima-limanya. Tidak usah satu-satu. Tapi kalau misalkan kesalahannya berbeda, misalkan si A terlambat sekolah, si B misalkan ketika ulangan ya misalkan mencontek atau misalkan tidak mengumpulkan tugas, kita harus menghadapinya atau menyelesaikannya satu persatu. Tentunya kita akan mengidentifikasinya juga berbeda, tapi tetap kita tidak terlepas dari segitiga restitusi gitu, dengan yang tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin itu Pak Yudi jawaban dari saya. Ada lagi? Terima kasih atas kesediaan waktunya, atas pertanyaannya. Mungkin jawaban dari saya tidak memuaskan sehingga Bapak bisa mencari lagi informasi-informasi yang lain yang bisa bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kepala Sekolah SDN 1 Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, dalam hal ini di tahun ajaran 2022-2023, Alhamdulillah SDN 1 Samarang ada yang sudah mengikuti program guru penggerak, yaitu Elis Nurlita. Beliau pada hari ini sudah menyelesaikan modul 1 dan melaksanakan presentasi tentang budaya positif. Dalam hal ini alhamdulillah dengan adanya guru penggerak dapat mempengaruhi terhadap sekolah, baik pada lingkungan sekolah ataupun terhadap siswa. Dia menerapkan sedikit demi sedikit apa yang telah dia peroleh dari pendidikan program guru penggerak. Sangat besar sekali pengaruhnya terhadap lingkungan sekolah, khususnya SDN 1 Samarang. Dalam kegiatan sehari-hari budaya sekolah di SDN 1 Samarang, seperti di lingkungan sekolah dengan adanya budaya hidup bersih dalam kegiatan yang dilaksanakan setiap hari. Dalam kegiatan per minggu ada kegiatan keagamaan seperti salat duha, itu merupakan budaya yang diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, beliau itu terakhir melaksanakan presentasi pada kegiatan modul 1. Nah, itulah sekilas tentang keadaan guru penggerak di SDN 1 Samarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliani Siti Nurjana, rekan dari Ibu Elis Nurlita SPD. Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Bu Elis Nurlita tentang budaya positif dalam presentasi tadi, saya mengerti dan alhamdulillah dalam pemaparannya sangat bisa dipahami, sehingga kami dapat paham langkah apa yang harus dilaksanakan untuk pembelajaran ke depan. Mudah-mudahan kami semua dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Mudah-mudahan Bu Elis Nurlita semakin sukses dalam kegiatan CGP ini. Rupanya hanya itu yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif, pulihkan pendidikan Indonesia. Terima kasih.
sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.